Gift terbesar itu 10 jutaan. 10 juta itu macam-macam giftnya. Jangan dilihat pendapatan besarnya aja, karena belum tentu orang seberuntung saya yang 2 bulan, saya kenal ini 4 bulan, saya main di sini 2 bulan, itu udah balik modal. Belum tentu seberuntung saya gitu. Kadang ada yang sampai 7 bulan, sampai 1 tahun gitu. Nah ini yang gue harus tekanin buat teman-teman di luar sana yang bilang kita itu ngemis, itu bahasanya bukan ngemis gitu. Kita jual talenta, bakat, kita menghibur, dan kita pakai modal sendiri loh gitu. Nama Yamo Zega, usia 28 tahun, pekerjaan streamer. Streamer itu kita nyanyi. Kalau saya dari jam 7, kadang-kadang sampai jam 12, kadang sampai sore. Kita nggak harus selalu nyanyi terus, kita harus ngobrol juga. Itu selama 5 jam, paling lama itu 8 jam. Kepikiran live itu dari dulu sebenarnya. Cuman karena memang dari dulu nggak terlalu fokus, karena fokus ngeband juga kan. Makanya ngeband dulu, nyari modal, baru ke aplikasi yang sekarang nih, TikTok. Jadi udah banyak tempat yang dijelajahi sih sebenarnya. Kota Tua misalkan, Bundaran HI, Danau Sunter, Taman Miri Jatinegara. Akhirnya di sini. Bisa dibilang pertama ya, soalnya pas dulu BKT di sini masih belum ada orang yang live streamer kayak gitu. Sampai kini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku. Awal-awalnya emang malu-malu sih. Apalagi kalau diliatin orang itu malunya minta ampun. Soalnya kita kan nyanyi nggak ada suaranya nih musiknya. Dilihat orang tuh, ini orang ngapain sih gitu. Nah kadang orang ya udah cuek aja lah. Kalau orang anggap gila, tanggapan gue sih ya udahlah. Itu tanggapan mereka, biarin aja. Kita mikir positif aja sih. Perkenalkan, nama saya Udani. Usia saya 36 tahun. Saya sekarang lagi mencoba fokus di streamer TikTok. Isi konten saya konten musik, lebih ke nyanyi. Jadi lebih seperti nyanyi, mempersembahkan performa kepada viewers aja gitu. Awal mulanya dasarnya dari hobi. Saya punya hobi nyanyi, jadi apa ya yang bisa saya coba kembangkan lagi dari diri saya, lebih ke fashion saya. Akhirnya saya mencoba geluti dunia ini gitu. Iya, awal-awal saya mau tekunin ini, saya pertama lihat-lihat scroll TikTok. Ada akunnya itu Moskov 2. Terus kan tahu nih, oh ini bagus. Kualitas suaranya bagus, audionya bagus gitu. Akhirnya saya samperin dia di mana. Awal mula kan Moskov itu adanya di HI. Pertama saya kenal, saya samperin ke sana. Nah terus saya mulai kenalan sama dia, mulai nyanyi di room dia, mulai dia kenalin sama viewers dia gitu. Karena saya streamer baru, masih mencari viewers, jadi saya jadwalnya 2 kali, pagi sama malam. Saya 2 kali. Paginya biasanya jam 8 sampai jam setengah 11 atau jam 11, malamnya habis maghrib saya. Kalau saya pribadi kenal live TikTok itu sekitar 4 bulan yang lalu. Cuman saya mulai jadi streamer yang konsisten itu baru 2 bulan terakhir ini. Iya, aku sampai les vokal. Ya karena itu, saya tidak tahu teknik, nggak tahu tentang nyanyi lebih dalam, itu nggak tahu. Makanya saya mau mencoba memperdalam. Gitu. Ada yang sempat mungkin menyebutnya sebagai pengamen online. Kalau pengamen online kita tidak sakit hati. Kita memang istilah kasarnya anggaplah pengamen online, tapi kita yang modern. Konten kreator kan macam-macam kontennya. Nggak apa-apa itu mah sebutan pengamen online. Nggak ada kerjaan di TikTok, ya biar aja lah. Effort terbesarnya itu waktu, karena kita bangun pagi itu agak susah ya. Kalau sekarang rutinitasnya bangun pagi jam 5, siap-siap, mandi, beres-beres. Itu alat kan udah dicas dari semalam ya. Dari semalam dicas, masukin barang,
soundcard segala macam, tripod ke tas, makan, sarapan, baru berangkat. Prosesnya itu ya live tiap hari konsisten. Kita bikin jam tayang. Jadi viewers biar pada tahu, misalkan contoh ya jam 7 mulai start nih jam 7. Jadi kita harus on time nih. Jam 7 karena viewers pasti nungguin kita. Ada beberapa gitu. Jadi harus on time. Jam 7 harus udah jreng. Pulang dari sini jam 12, kadang jam 1. Itu nggak pulang, nongkrong dulu sama anak-anak. Habis itu ya pulang, istirahat. Kalau saya biasanya, saya kalau mau nge-live itu saya bangun jam 3 biasanya. Jam 3. Saya tipe yang nggak bisa persiapannya, nggak bisa bangun tidur langsung ke kamar mandi, saya nggak bisa. Nah, saya harus bengong dulu, ngerokok dulu gitu kan. Itu nanti saya biasanya mandi jam 6 mandi, beberes segala macam, saya berangkat jam 7 ke sini. Nah, jam 7 selesai nge-live, beres-beres ini persiapan. Saya nge-live 3 jam, selesai. Biasanya kalau banyak anak-anak kita ngobrol dulu. Habis ngobrol kita packing alat, terus kita pulang dulu. Habis pulang saya kerja di rumah, kerjaan yang utama saya kerjain. Habis itu jam 5 saya balik lagi ke sini, live lagi di sini. Oke, gue bakal jelasin peralatan yang gue pakai untuk live streaming di TikTok ya. Salah satunya kita ada alat namanya Maono E2. Ini Maono E2 ini salah satu audio interface, bisa terhubung ke handphone langsung dengan menggunakan kabel-kabel yang udah dibawain dari sananya gitu loh. Nah, kita pakai kabel dari Ugreen, ini dari Ugreen. Ini splitter, jadi splitter ini nanti ke handphone ini buat nyambung ke TikTok. Jadi suara dari sini, dari mic, semua nyambung jadi satu gitu ya. Buat handphone satu lagi, jadi menggunakan 2 handphone. Ini handphonenya buat karaoke, buat buka YouTube sambil nyanyi. Nah, ini yang kita pakai handphone yang memadai lah, karena sound yang enak itu bisa membuat viewers betah gitu. Nah, di sini kita juga ada mic. Ini mic AKG D5. Salah satu mic yang diidam-idamkan oleh banyak penyanyi, apa enggak TikToker, karena emang suaranya yang dihasilkan bagus. Dan jangan lupa pakai ear monitor. Ini ear monitor dari Nakamichi. Ini gue bukan endorse ya. Kalau dulu modalnya minjem. Buat handphone aja aku dulu minjem sama kakak. Jadi kayak ngutang dulu buat beli handphone. Kalau alat-alat itu dari aku semua gitu. Handphonenya dari kakak. Awal mula saya ini modalnya 9 juta. Untuk beli peralatannya itu 9 juta habis. Jadi pertimbangannya waktu awal itu, karena saya kan sharing dengan Moskov 2 itu, sharingnya kalau lu pakai alat bagus, viewers ngedengernya enak, lihat gambarnya enak, akun lu bisa cepet naik gitu. Kalau misalkan lu pakai yang seadanya, makin lama waktu untuk naik viewers lu di TikTok gitu. Jadi pertimbangannya karena buat kualitas. Alhamdulillah 2 bulan sudah balik modal, baru balik modal. Maafkan aku agar tetap tegar, mungkinkah jika aku bermimpi. Kalau saya itu 2 bulan viewersnya masih 50 sampai 150 kadang, tapi udah stay di 50 tuh udah stay. Awal mulanya mah dulu 1-2 mas, bener-bener nol pernah nol. Cuman saran dari mereka mau 0 nggak ada yang dengerin, lo nyanyi katanya gitu. Thank you kakak Sasa, berkah selalu. Kalau 1 kali live ditanya tentang gift itu kan berarti pendapatan ya. Itu tuh fluktuatif mas. Kadang kalau untuk kayak konten kreator kayak saya yang baru-baru gitu, itu kecil bisa dapat 30.000, 3 jam nyanyi 30.000. Tapi pernah dapat 200.000, 300.000, 500.000, itu pernah.
50.000, 100.000 itu pernah. Rekor terbesar dalam sebulan ya sudah di atas UMR lah. Sudah di atas UMR Jakarta. Tapi alhamdulillah cukup lah untuk bensin ke sini, untuk minum di sini, untuk kebutuhan sehari-hari cukup lah. Awal dulu, paling awal ya, viewers itu cuma 10 orang yang nonton, 15. Dan itu nggak ada yang nyawer. Itu sehari itu berdiri 3 jam, 2 jam, 5 jam itu cuma dapat 80.000. Gift pertama itu diduitin 80.000. Itu sampai 3 bulan loh. Kalau sekarang sampai 100-an, 200, 300, sampai 1K, 2K gitu. Rekor tertinggi 4,5 orang. 4,5 itu 4.500 orang. Gift terbesar itu 10 jutaan. 10 juta itu macam-macam giftnya. Itu ada yang ngirim singa, paus, TikTok Universe, segala macem lah. Thank you guys. Makasih Mak, Kak Aceng, Bang Vincent. Jangan dilihat pendapatan besarnya aja. Jadi kalau ada yang mau mencoba untuk konten kreator, kontennya apapun, di platform manapun gitu ya, kalian harus siap mental, yang paling utama mental, karena belum tentu orang seberuntung saya yang 2 bulan, saya kenal ini 4 bulan, saya main di sini 2 bulan, itu udah balik modal, belum tentu seberuntung saya gitu. Kadang ada yang sampai 7 bulan, sampai 1 tahun gitu. Jadi yang penting jangan nyerah, mentalnya tetap harus dijaga itu, harus dikuatin itu mentalnya. Tertawa dan selalu ceria, berikan arti hidup ini. Kalau head comment sih, kalau menurut saya head comment saya masih standar. Jadi kayak fales. Kadang kan suara capek dan lagu nggak cocok untuk suara saya, timbre suara saya, ya pasti fales. Kadang kan kita di sini itu untuk streamer sesuai request dari viewers. Nanti viewers nge-request, kita bawain. Walaupun kadang pembawaan kita kurang menarik, kurang bagus gitu. Cara melatihnya awalnya belajar gila aja. Anggap aja viewersnya nggak ada gitu. Jadi udah nyanyinya udah terserah. Walaupun saya kadang mikir ya, ini kan bisa diulang. TikTok ini bisa di-replay, kita bisa ngelihat lagi videonya. Saya juga ketawa sendiri kalau ngeliatin gaya saya joget-joget, udah gendut joget-joget. Ya, tapi viewers seneng. Ya saya di sini harus menyenangkan mata viewers. Banyak yang komentar-komentar negatif. Ntar dibilang, Bang kerja Bang gitu. Bang, lo ngapain sih? Kayak gitu-gitu, kagak jelas banget. Bang, mending lo ikut gua dah. Jadi tukang sapi katanya gitu kan. Bang, mandi dulu katanya gitu. Bang, lo nggak malu apa diliatin orang kayak gitu-gitu di pinggir jalan? Respon gua, kalau dulu-dulu gue marah. Kalau dulu-dulu gue marah. Sekarang ya udah, gue biasa aja, nggak gue respon juga. Paling gue bilang ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan nggak merugikan orang lain gitu loh. Ini masih nyari rezeki dengan halal dan nggak minta-minta. Dan banyak juga yang bilang ngemis. Nah ini yang gue harus tekanin buat teman-teman di luar sana yang bilang kita itu ngemis. Kita sama viewers itu nggak pernah minta, lo nyawer gue dong. Gue pengen disawer sama lo nih. Kita nggak pernah kayak gitu. Kita jual apa yang kita punya. Itu bahasanya bukan ngemis gitu. Kita jual talenta, bakat, kita menghibur. Dan kita pakai modal sendiri loh gitu. Hal yang menyenangkan untuk saya pribadi, saya bisa ketemu dengan orang-orang baru, saya dapat koneksi baru, kita benar-benar kekeluargaan sih. Jadi apapun ada masalah apa, mereka tuh teman-teman di sini mau gitu sharing, mau ngasih tahu, mau ngajarin gitu. Jadi mereka nggak pelit ilmu. Apalagi untuk yang senior ya. Untuk yang senior saya benar-benar dirangkul sih. Kayak ini nanti saya minggu depan mau ke Bandung, sama saya mau sowan ke streamer yang di Bandung. Nanti dijamu di sana, di tempat tinggal juga. Udah Kak, di sini aja, di tempat saya aja. Jadi makin banyak teman, makin banyak saudara. Bentuk support yang paling berarti untuk saya, karena awal mulanya saya nggak kenal sama mereka. Saya orang baru yang datang ke kehidupan mereka. Mereka mau ngajarin saya benar-benar dari nol.
apapun mereka kasih tahu tanpa mereka tutupin gitu. Kayak peralatan, kayak cara-cara bikin viewers betah di room. Itu pelajaran yang menurut saya jarang orang, nggak semua orang mau mengajarkan, apalagi jatuhnya kita di dunia yang sama, di dunia maksudnya di pekerjaan yang sama. Kadang ada yang berpikir saingan, tapi ini enggak. Ini benar-benar mereka benar-benar ngerangkul saya. Kita nggak pernah menganggap yang lain itu sebagai saingan, dan aku pun nggak pernah menganggap yang lain itu sebagai saingan. Enggak, malah aku support. Malah aku itu kalau misalkan mereka nih roomnya lagi sepi, kayak contoh nih penonton nggak ada yang nge-give, nggak ada yang nyawer, ya aku paling yang suka nyawer-nyawer ke aku suruh ke room itu, gitu. Nyawer dia dong, dia nggak ada yang nyawer nih, tolong dong support dia gitu. Walaupun nggak seberapa gitu, biar dia semangat. Tujuannya menghibur orang dan gak munafik menghasilkan cuan. Kalau suatu saat ini nggak ngetren lagi, jalan satu-satunya itu ya harus punya usaha gitu. Uang yang udah dihasilkan dari sekian lama itu ditabung, ya bikin usaha. Dari awal main TikTok itu udah nabung. Dari awal nabung, dari awal main TikTok dapat 200, 300 cepet. Ya itu udah nabung. Sisihin 50 cepet, sisanya buat rokok, bensin, kopi.